Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-temannya? Gimana puasanya ya? Semoga lancar puasa teman-teman semuanya ya. Minggu lalu kita sudah melaksanakan UTS ya teman-teman, project UTS, di mana di UTS kalian itu saya nyuruh kalian mencari tentang jurnal yang membahas tentang UML, yang membahas UML gitu ya. Apa tujuannya? Agar kalian tahu bagaimana seorang peneliti melakukan atau membuat sebuah aplikasi dengan menggunakan alat bantu UML, sehingga di jurnal tersebut juga terlihat seperti apa perancangannya, seperti apa analisis awalnya, perancangannya, kemudian setelah langsung diterjemahkannya menjadi sebuah aplikasi. Dan kemudian di dalam beberapa jurnal itu ada aplikasinya, di screenshotkannya gitu ya. Nah, tujuan kita itu seperti itu teman-teman, bahwa nanti itu di UAS kalian nanti, di UAS ya, itu tujuannya nanti seperti itu. Jadi kalian punya studi kasus sendiri, apa yang mau ingin dirancang gitu ya. Kemudian ada seperti apa struktur awalnya, misalnya planningnya apa, studi kasusnya yang diangkat apa gitu ya. Dan kemudian analisanya seperti apa. Oh ternyata dalam penganalisa dan perancangan itu dibutuhkan yang namanya alat bantu yaitu UML. Nah seperti apa analisa perancangan analisis tadi, baik itu use case diagramnya ya kan, baik itu activity, sequence, dan class diagram di bagian desain gitu ya. Kemudian seperti apa tampilan user interface design gitu misalnya ya. User interface design yang ini ya, itu bagaimana tampilan yang kalau kalian buat masih di atas kertas gitu. Nah tampilan inilah nanti acuannya untuk dibuatkan ke dalam programnya, bahwa tampilan user interface design ini, tampilan petak-petak nanti gitu ya, itulah nanti tampilannya yang tuh dijadikan di dalam sebuah program gitu teman-teman ya. Nah kemudian seperti apa struktur database-nya gitu. Nah tahapan desain ini selesai misalnya, barulah masuk ke tahapan implementasi, di mana implementasi ini adalah waktunya kalian membuat programnya teman-teman ya. Nah jadi project UAS kalian langsung saya bahas ya, walaupun kemarin baru UTS gitu ya teman-teman, dan masih ada waktu dari pertemuan 9 sampai 16 nanti, itu kita fokus ke project UASnya gitu ya. Makanya kenapa saya minta ke minggu lalu, buatkan kelompok gitu ya, buatkan kelompok agar apa, agar lebih mudah dalam pengerjaan project ini gitu ya. Nah jadi project kita itu, project UAS kita itu adalah hasil akhirnya itu teman-teman menjadi sebuah aplikasi, menjadi sebuah software gitu, menjadi sebuah website kalau kalian membuat website gitu. Nah studi kasusnya apa dijelaskan nanti. Nah kemudian analisanya seperti apa, baik itu use case-nya seperti dalam bentuk apa, activity-nya seperti apa, seperti apa, kemudian masuk ke tahapan desain, kelas diagramnya seperti apa ya, deployment-nya seperti apa, atau komunikasian diagramnya seperti apa, itu dijelaskan teman-teman. Itu kalian rancang nanti per kelompok gitu sesuai studi kasus kalian ya. Jadi bagi-bagilah tugasnya nanti gitu ya. Kemudian kalau udah selesai tahapan desain sampai user interface desainnya udah, struktur database-nya juga udah kelihatan, apa-apa aja database-nya, apa-apa aja gitu tabelnya ya. Setelah itu masuklah ke tahapan implementasi, terjemahkan lihat dia menjadi sebuah aplikasi, menjadi sebuah website. Nah hasilnya itu nanti, itulah nanti yang akan dinilai teman-teman, menjadi project UAS kalian. Itulah yang akan dinilai gitu ya. Nah jadi hasilnya nanti itu nanti berupa program, dan kemudian bagaimana cara kita menceknya, walaupun kita bisa menggunakan whiteboard atau blackboard atau whiteboard, tetapi secara simpelnya kita ceknya nanti berdasarkan perancangan, analisis, dan perancangannya aja. Sesuai nggak nanti program kalian sesuai dengan analisis dan perancangan yang udah kalian bangun. Nah gitu ya. Kalau misalnya berbeda, maka jauh berbeda juga lah di hasilnya. Maka ini salah berarti. Harusnya seperti apa analisa dan perancangan yang dibuat, harusnya programnya sama gitu. Nah seperti itu teman-teman ya. Nah misalnya sekarang saya membuatkan studi kasus ya, seperti
beberapa minggu lalu saya jelaskan bahwa apakah sudah belajar UML, sebagian kalian menjawab sudah gitu ya, dan sebagian juga menjawab masih ada yang bingung Pak gitu ya. Nah, nanti kita akan jelaskan langsung ke studi kasusnya bagaimana penerapan UML baik menggunakan use case, activity, sequence, class, dan lain-lain. Oke. Nah, sekarang kita lihat studi kasusnya. Nah, oke. Kita lanjut lagi. Perancangan UML-nya. Misalnya ini adalah studi kasusnya, ini adalah saya kepingin seperti ini. Planningnya saya kepingin ingin membuat sebuah aplikasi di apotik misalnya. Nah, berarti ini adalah planning saya teman-teman. Oke, pahami di sini. Aplikasi apotik gitu ya. Namanya apotik berarti ini adalah penjualan obat teman-teman. Bagaimana caranya saya kepinginnya gini. Aplikasi ini bisa orang-orang atau customer membeli obat-obat ini secara online gitu ya. Nanti ibaratnya nanti apotek ini punya katalognya di websitenya gitu, entah website entah aplikasi nanti gitu, dan user atau customer bisa ngelihat dari rumah aja secara online. Dan kemudian jika terjadi transaksi, dia ingin memesan obat ini, obat itu segala macam gitu ya misalnya. Nah, itu nanti akan diterima ke aplikasi apoteknya, yang mana nanti di apotek tersebut yang ngurus ini mungkin adalah adminnya ya, atau karyawannya yang kerja sebagai pengurus apotek misalnya. Gitu ya teman-teman, ilustrasi seperti itu. Nah, kemudian kalau misalnya ada pesanan obat, nah itu akan terbaca, terdata langsung di situ, ada notifnya ke apotek tersebut, di mana apotek tersebut nanti yang ngurus mungkin bisa jadi adminnya, yang pengelola bagian teknologinya gitu ya. Nah, saya rencana ingin membuat seperti itu, yaitu aplikasi apotek gitu. Ya, tujuannya apa di sini? Tujuannya itu adalah nanti agar nggak ngantri-ngantri lagi orang ngambil obat misalnya. Itu yang pertama. Kemudian kalau misalnya orang udah melakukan udah misalnya mereka udah konsul dengan dokternya, kemudian kan resep dokternya ada tuh. Nah, mereka bisa ngecek langsung ke aplikasi ini misalnya. Jadi nggak harus nunggu-nunggu lama. Nah, intinya gitu. Nah, jadi ketahuan teman-teman bahwa planning saya di sini adalah membuat aplikasi apotek. Tujuannya adalah agar user bisa memilih obat yang dia butuhkan secara online gitu ya, tanpa harus datang ke apotek gitu, berdasarkan resep dokternya gitu ya. Dan di situ nanti bisa melakukan transaksi, dia beli obat ini, kemudian langsung ditransfernya, berarti dia tinggal datang ke apotek, tinggal ambil obat, udah selesai gitu ya. Jadi kelihatan bahwa planningnya saya ingin membuat aplikasi apotek. Nah, paham ya sampai di sini teman-teman. Nah, kemudian tahapan kedua, berarti kita udah masuk ke tahapan apa kebutuhannya, di tahapan analisisnya. Kita masuk ke tahapan analisis. Apa aja nih kebutuhannya? Gitu ya. Nah, di sini saya kepinginnya aplikasi saya ini berbasis online. Dan kemudian apakah kalau misalnya dilihat oleh, bisa diakses oleh customer gitu ya. Saya kepinginnya akses customer ini berbasis Android, misalnya teman-teman ya, berbasis Android. Jadi agar gampang. Kenapa Android? Karena semuanya orang sekarang udah menggunakan Android, gitu ya. Aksesnya cuma menggunakan Android. Jadi akan lebih efektif kalau apabila aplikasi yang saya buat ini berbasis Android, gitu. Ya. Kemudian di bagian adminnya, ya, pengelola apoteknya, pengelola atau yang mengurus tentang penjualan transaksi secara online ini, itu menggunakan aplikasi desktop ya gitu. Jadi karyawannya nanti menggunakan aplikasi desktop lewat komputernya gitu teman-teman ya. Nah, berarti ini nanti bahasa pemrograman yang saya gunakan bisa jadi nanti Java atau website aja gitu ya. Ketahuan ternyata ada kebutuhan, bahwa kebutuhan yang ingin saya bangun itu adalah berbasis Android dan berbasis desktop. Oke. Jadi udah ketahuan kebutuhan saya ini. Nah, sekarang dari kebutuhan tersebut, saya bagaimana cara merancang apa aja yang akan terlibat di dalam sistem ini, dan kemudian fasilitas apa saja yang akan ada di sistem ini, gitu ya. Nah, jadi yang kita butuhkan sekarang yaitu adalah alat bantunya. Bagaimana cara memudahkan kita dalam menganalisa dan merancangnya? Salah satu alat bantunya itu yaitu dengan adanya UML, teman-teman. Jadi di sini kita menggunakan alat bantu kita itu adalah UML, Unified Modeling Language ya. Di mana di dalam itu ada beberapa diagram yang akan kita gunakan untuk mempermudah studi kasus kita ini gitu ya.
Nah, yang pertama itu akan saya perlihatkan use case-nya seperti apa yang akhirnya saya bangun gitu, yang saya bangun. Nah, kita lihat, perhatikan. Nah, ini adalah use case diagramnya, teman-teman. Ini dia, ya. Nah, di sini tadi udah kelihatan gambarannya bahwa siapa aja sih yang akan terlibat di sistem ini, gitu ya. Kalau diperhatikan, kalau misalnya ada customer-nya, berarti customer akan menjadi sebuah aktor di dalamnya, ya. Nah, kemudian ada siapa lagi? Ada adminnya, ya. Adminnya ini atau karyawan dari apotek ini yang ngurusin aplikasi ini, gitu, ya. Nah, ada dua aktornya. Kalau saya perhatikan, untuk yang terlibat di dalam sistem ini kayaknya dua deh. Ya, kayaknya cukup pelanggannya atau customernya dengan adminnya. Ya, pengelolanya perlu nggak Pak? Atau maksudnya pimpinan dari apotek itu? Perlu, tetapi dia nggak harus juga masuk ke dalam sistem. Dia cukup perlu ada faktur laporan penjualan aja. Penghasilannya berapa, pengeluarannya berapa, ya kan? Transaksi penjualan obatnya apa-apa aja yang terjadi dalam sehari, dalam seminggu, dalam sebulan. Nah, itu biasanya laporannya dari admin aja, ya. Namanya bos nggak mungkin dia ngulik-ngulik ini gitu ya, teman-teman ya. Nah, seperti itu. Jadi ada dua aktor nih. Dari analisanya kayaknya dua aktor. Nah, oke, ya. Ada dua aktor. Nah, jadi kita gampang dalam membuat use case diagram bahwa di mana aktornya udah kita tentukan, teman-teman. Lanjut, kita membahas tentang fasilitas apa aja nanti yang akan ada di aplikasi ini, di sistem penjualan apotek ini, penjualan obat apotek ini gitu ya. Nah, fasilitasnya saya kepinginnya di aplikasi ini nanti seorang user atau pelanggan atau customer ini dia menggunakan aplikasi, dia bisa melihat data obat, teman-teman, yang pertama. Kenapa data obat terlebih dulu? Ya, datanya di situ teman-teman ya. Namanya juga penjualan aplikasi penjualan obat gitu ya. Tentu data obatnya gitu ya. List obatnya gitu ya. Harganya berapa di situ, stoknya berapa gitu ya kan. Obat-obat apa aja di situ, jenis-jenisnya gitu ya, teman-teman. Nah, di sini ada. Namanya, jadi saya butuh namanya use case melihat data obat untuk pelanggan. Kemudian pelanggan tersebut apabila dari list data obat ini ibaratnya kita menganalisa ya, teman-teman. Ini nganalisa loh kita, ini bukan berarti udah ditentukan kayak gini, enggak. Kalau misalnya kalian membuatnya lebih kompleks lagi, berarti itu adalah hasil analisa kalian gitu. Ya. Jadi di sini ini bukan diatur tetapi dianalisakan apa aja kebutuhannya gitu, ya. Nah, kalau saya seperti ini gitu ya. Nah, melihat data obat. Kemudian dari data obat tersebut otomatis biasanya pelanggan ini pasti dia akan memesan obat, ya enggak? Nah, akan memesan obat tersebut. Maka akan saya buatkan use case pemesanan obat. Nah, seperti itu teman-teman. Ya. Nah, kemudian yang namanya pemesanan obat udah terjadi, ya kan? Pemesanan obat, bagaimana caranya dia melakukan pemesanan obat? Otomatis dia harus punya akun terlebih dahulu ini pelanggan tersebut. Berarti saya butuh yang namanya use case diagram registrasi. Ya, use case diagram akun gitu. Tujuannya apa? Agar pelanggan-pelanggan ini mempunyai akun nanti di sistem ini. Oke, paham sampai di sini ilustrasinya, teman-teman? Paham ya. Nah, kemudian pemesanan obat. Use case-nya udah ada. Kemudian biasanya kalau misalnya pemesanan obat udah dilakukan, dia ngapain lagi? Pasti dia melakukan pembayaran dulu, ya enggak? Iya, jawabannya. Sama halnya seperti kita beli barang secara online. Pasti kalian nggak mungkin barangnya dulu dong yang datang. Kalau misalnya di Lazada, Tokopedia, Shopee gitu ya. Pasti kalian harus bayar dulu. Kalian listnya dilihatkan dulu, listnya, katalognya apa aja mau dibeli, ya enggak? Kemudian kalian masukkan ke dalam keranjangnya, kemudian kalian beli, ya enggak? Pas kalian beli, pasti kalian diminta untuk melakukan pembayaran, ya enggak? Nah, di mana pas saat kalian melakukan pembayaran, pasti dia harus dipastikan kalian sudah memiliki akun. Nah, hal sama seperti itu juga konsepnya di sini, teman-teman. Paham ya ilustrasinya? Jadi seperti ini cara penerapan use case, teman-teman. Tentukan dulu aktornya, barulah use case-nya. Fasilitas apa aja yang akan dibikin di dalam sistem ini, gitu ya. Selanjutnya kita ada namanya use case pembayaran, di mana biasanya kalau udah melakukan pemesanan maka akan melakukan pembayaran. Oke, teman-teman. Nah, pemesanan bisa dilakukan, pembayaran bisa dilakukan apabila dia sudah
login dengan akun yang udah diregistrasikannya, login dia. Ya. Jadi apabila dia tidak login, dia akan mustahil bisa melakukan pemesanan obat. Dia akan mustahil bisa melakukan pembayaran obat, teman-teman. Kalau dia nggak punya akun, kalau dia nggak login. Inilah yang disebut dengan include, teman-teman. Oke, di mana use case data pemesanan obat, pembayaran obat include ke use case diagram login. Gitu. Dia nggak akan bisa melakukan pemesanan obat. Aktor ini nggak akan bisa melakukan pembayaran obat apabila dia nggak login dulu. Maka use case ini akan include ke use case login. Inilah yang disebut dengan include, di mana use case bergantung kepada use case lainnya. Ini disebut dengan include, teman-teman. Ya, kenapa dia bergantung ke sini, Pak? Karena dia nggak akan pernah bisa melakukan pemesanan obat apabila dia belum login. Karena dia nggak akan pernah bisa melakukan pembayaran obat apabila dia belum login, teman-teman. Gitu. Paham ya? Penerapan include di use case diagram. Include adalah use case yang bergantung kepada use case lainnya. Contohnya ini. Gimana cara bacanya, Pak? Gampang. Pemesanan obat nggak akan pernah bisa dilakukan apabila dia belum login dengan akunnya. Pembayaran juga akan mustahil dilakukan apabila dia belum login dengan akunnya. Tetapi perhatikan use case melihat data obat. Apakah use case melihat data obat perlu login aja? Atau maksudnya bisa nggak ngelihat aja nih aktor ini, apa dia harus login dulu atau nggak, bisa nggak ngelihat ini? Jawabannya bisa. Ya, sama seperti di Shopee. Kalian baru instalasi Shopee, Tokopedia, dan Lazada, ya kan? Belum tentu sebagian kalian itu udah punya akun di dalamnya. Saya tepat tahu aja kalian belum, tapi udah bisa ngelihat list barangnya kan? Nah, ini yang disebut dengan use case yang gak bergantung dengan use case lain, gitu teman-teman. Tetapi apabila kalian ingin membeli barang itu, otomatis kalian diwajibkan punya akun dan kalian harus login dulu, ya enggak? Nah, itu yang disebut dengan include di sini. Paham ilustrasi ini, teman-teman? Bagi yang belum paham ya, terkadang ini use case ini dijelaskan, tetapi ada yang detail-detail yang sedikit aja tapi nggak dijelaskan antara use, include, dan extend. Ya, nah perhatikan di sini. Nah, disinilah gunanya include, di mana include ini adalah use case yang bergantung dengan use case lain. Ya, oke, paham ya sampai di sini, teman-teman. Nah, dari aktor pelanggan, rasa saya cukup nih di sini aja. Ya, cukup nggak kalau aplikasi sederhana seperti itu? Saya cukup, karena kan gunanya untuk beli obat doang, ya nggak? Nah, seperti ini. Kemudian kita lihat admin. Aktor seorang admin atau aktor seorang karyawan yang bekerja di apotek ini. Bagaimana dia terhadap apa aja interaksi yang terjadi oleh pelanggan di aplikasi ini? Apa dari dia yang diterimanya? Nah, gitu ya. Admin, misalnya aktornya adalah admin. Admin, saya kepingin dia itu bisa mengelola data pelanggan. Ya. Jadi saya ingin ada aktivitas use case mengelola data pelanggan oleh admin ini. Data pelanggan ini diperoleh dari mana? Dari pelanggan-pelanggan ini yang udah ngebuat akun. Registrasi dia kan punya data dia itu. Ya nggak punya akun nggak dia jadinya. Jadi datanya kelihatan di sini oleh admin ini. Gitu ya. Ilustrasinya seperti itu. Nah, jadi punya use case mengelola data pelanggan, di mana data pelanggan ini seorang admin bisa ngelihat datanya, bahwa namanya ini siapa gitu ya. Kemudian dia bisa melihat seluruh biodatanya ya. Nah, kemudian di situ nanti dia juga bisa mengupdate ya. Update di sini bisa jadi dia melakukan perubahan data terhadap pelanggan tersebut atau menghapus. Di mana mungkin ada pelanggan-pelanggan yang udah pasif, maksudnya udah nggak menggunakan lagi. Daripada menuhin database gitu ya, dihapus aja gitu ya. Jadi ada fasilitas untuk admin ini, makanya dia ada mengelola pelanggan gitu misalnya ya. Kemudian saya kepingin di aplikasi admin ini nanti dia bisa mengelola data obat. Penting ini ya. Kenapa? Karena aplikasi ini tentang obat. Dia ingin menjual obat secara online. Ini obatnya ini. Otomatis akan ada pembaharuan obat-obat ini, berapa stoknya, berapa kurangnya ya, harganya berapa, terbaru siapa yang ngurus kalau nggak admin? Berarti kita butuh fasilitas mengelola data obat. Paham di sini, teman-teman? Paham ya. Kemudian pelanggan udah, data obat pun juga udah. Apalagi
transaksinya teman-teman. Apabila pelanggan ini melakukan benar-benar dia melakukan pemesanan kemudian melakukan pembayaran, maka di sini juga harus ada fasilitas yang bisa dilihat oleh admin tentang pengelola pemesanan obat atau transaksinya. Oke, di mana di use case ini itu nanti akan kelihatan siapa yang udah memesan obat tapi belum bayar. Siapa yang udah melakukan pembayaran. Di mana kalau udah melakukan pembayaran di fasilitas ini nanti admin bisa melakukan checklist. Maksudnya di ACC, maksudnya udah diterima oleh admin. Otomatis nanti bagian apoteker tinggal menyiapin obat-obat apa aja nih yang dibutuhkan oleh pelanggan tadi. Nanti dia tinggal datang, tinggal ambil dah obatnya ke apotek. Gitu ilustrasinya teman-teman. Seperti ini use case-nya. Paham teman-teman? Nah, oke. Nah, sekarang kita lihat. Jadi di admin ini dia mempunyai use case diagramnya itu 3 di halamannya nanti gitu ya. Ada mengelola data pelanggan, mengelola data obat, kemudian mengelola transaksi yang terjadi. Ya. Nah, seperti itu. Nah, sekarang perhatikan. Admin bisa melihat data pelanggan, bisa mengelola data obat, dan bisa mengelola data transaksi apabila dia udah login terlebih dahulu. Maka dia ini disebut dengan include. Kenapa? Karena use case ini bisa diakses oleh admin apabila dia udah login. Otomatis admin harus mempunyai akun juga. Di mana seorang programmernya itu mungkin udah membuatkan admin, ini namanya admin untuk loginnya, ini username-nya, ini passwordnya. Kalau udah kamu login baru nanti bisa fasilitas ini digunakan. Di mana fasilitas ini bisa digunakan apabila dia udah login. Oke, teman-teman, berarti dia nggak akan pernah bisa mengelola data pelanggan, nggak akan pernah bisa dia mengelola data obat, apalagi melihat transaksi yang terjadi. Ya, apabila dia nggak login terlebih dulu, maka ini include ke ini. Ya, ini yang disebut include. Use case bergantung ke login, ke use case lainnya, gitu. Ya, paham ya di sini ya teman-teman. Nah, inilah yang disebut dengan include. Bagaimana penerapan include di use case, teman-teman. Oke. Nah, kemudian ada yang namanya include, ada yang namanya extend. Apa itu extend? Extend adalah use case yang nggak berpengaruh dengan use case lainnya dan dia berdiri sendiri. Kalau include dia bergantung ke use case lainnya. Kalau extend dia berdiri sendiri, dia punya fasilitas sendiri di dalam use case, punya use case nih, tetapi dia berdiri sendiri fungsinya. Nggak ngaruh ke yang lain, nggak ngaruh ke use case sebelumnya gitu. Seperti apa contohnya? Contohnya seperti ini. Admin ini bisa mengelola ini apabila dia udah melakukan login, maka use case ini dengan use case ini include dia. Seperti ini ilustrasinya teman-teman ya. Kemudian di dalam mengelola data pelanggan tadi, kan tadi udah saya bilang bahwa di dalam data pelanggan ini admin dia juga bisa melihat data pelanggan, ya enggak? Dia juga bisa menghapus data pelanggan, ya, mengupdate data pelanggan. Ya kan? Kan kalau kita perhatikan misalnya ada sini update ini ya, update satu lagi misalnya, ya kan? Atau enggak obat aja lah ya, obat aja. Misalnya admin, dia bisa melihat mengelola data obat. Di mana obat itu kan dia bisa nambah data obat. Kemudian edit data obat. Misalnya yang diedit ini adalah stoknya, ditambah stoknya. Harganya diupdate lagi, diperbarui lagi harganya. Misalnya dihapus data obat. Apabila obat ini mungkin di gudangnya udah kadaluarsa, otomatis nggak bisa dipakai, dihapus di aplikasi gitu ya. Kan aplikasi ini beda-beda nih fungsinya, ya nggak teman-teman? Ya kan? Ada bisa nambah, ada bisa edit, ada bisa hapus data obat. Ini disebut dengan extend teman-teman. Kenapa? Karena dia bisa mengelola data obat, tetapi kan fungsinya udah beda-beda. Bisa dia nambah data obat, bisa nambah edit data obat, kemudian hapus data obat. Dan ini disebut dengan extend, di mana use case-nya berdiri sendiri fungsinya. Oke teman-teman. Inilah bedanya antara include dengan extend, di mana include ya dia use case yang bergantung kepada use case lainnya, sedangkan extend use case yang mempunyai fungsinya sendiri, jadi dia berdiri sendiri gitu. Paham nggak kira-kira ini ilustrasinya teman-teman? Harusnya paham ya. Jadi seperti ini nih. Jadi di dalam aplikasi obat tadi
Seperti inilah ketemu analisa awal saya. Ya, analisis awal saya seperti inilah dia. Gitu. Ya. Jadi kelihatan bahwa aktor yang saya butuhkan kayaknya dua deh. Kemudian di fasilitas yang saya bangun, use case yang saya bangun berdasarkan pelanggannya atau adminnya seperti ini kayaknya udah cukup deh. Ini udah memperlihatkan gambaran dari sistem nantinya. Gitu. Sama halnya nanti kalian udah dibuatkan kelompok, maka wajib mulai dari sekarang kalian tentukan objek penelitian kalian apa, studi kasus yang kalian angkat apa, teman-teman. Ya. Nah, dan tentukan use case-nya seperti apa. Gitu ya. Aktornya siapa aja yang terlibat, boleh, bebas teman-teman. Saya nggak melarang kalian harus menggunakan apa. Ya, yang sederhana pun nggak masalah gitu ya. Kalian ingin menggunakan nanti aplikasi berbahasa Java kah, VB kah, atau web PHP misalnya, atau bahasa C sekalian nggak masalah. Yang penting aplikasinya nanti ada, implementasi sampai sebuah software itu ada teman-teman. Oke, oke ya teman-teman ya. Karena kalau misalnya penerjemahan ke dalam bahasa pemrograman itu kan bukan di mata kuliah ini, tetapi di mata kuliah yang kalian pelajari. Ya seperti bahasa pemrograman apa sekarang yang kalian belajar berbasis desktop, ya enggak? Ya enggak? Nah itu. Kemudian yang di semester 3, semester 2 kan udah belajar tentang bahasa C++ misalnya. Ya itu. Ya kan sekarang ada website juga ya kan berbasis web, ya enggak? Nah itu. Kan seiring dia jadinya gitu ya. Nah seperti itu teman-teman. Ya. Jadi inilah use case yang saya buat analisanya saya seperti ini teman-teman, gitu ya. Jadi di sini kelihatan ada include-nya, ada extend-nya gitu. Ya, kalau kalian lihat di internet pasti banyak juga yang sederhana. Dia buat garis-garis gini aja. Tapi nggak menjelaskan bagaimana penerapan include, bagaimana penerapan extend gitu. Nah, seperti inilah penerapannya teman-teman. Ya, paham ya ilustrasinya ini? Oke, kita lanjut lagi nih teman-teman ya. Jadi paham ya bagaimana cara menentukan include, bagaimana cara menentukan extend. Atau perlu contoh satu lagi? Perlu contoh nggak kira-kira? Agar lebih paham. Oke lah ya, saya berikan contoh. Ini kita baru membahas use case diagram teman-teman ya. Udah hampir setengah jam. Misalnya seperti ini. Mana ya? Nih. Nah, saya gunakan whiteboard lewat handphone ya teman-teman. Biar keren gitu ya. Nah, seperti ini. ATM. Nah, ini adalah salah satu contoh yang paling sering saya gunakan kalau saya belajar ADBO atau RPL. ATM. Semua udah pernah gunakan ATM, teman-teman, mesin ATM? Nah, ya. Walaupun ada yang sekedar numpang ngadem doang, ya nggak masalah ya. Yang penting kalian udah mengunjungi mesin ATM, teman-teman ya. ATM. ATM itu cara kerja gimana sih? Gitu. Coba. Yang pertama, Pak, ada ya kaminya gitu ya, maksudnya kita ini customernya gitu ya, nasabahnya, kita mau ngambil uang misalnya itu nih ya, kita mau ngambil uang misalnya, enggak, itu adalah tadi kasusnya kita mau ngambil uang di ATM ya kan. Apa-apa aja langkahnya. Yang pertama, Pak, saya harus datang dulu ke ATM-nya, ya benar ya. Yang kedua, saya harus masuk ke dalam ATM-nya dan kemudian saya benar-benar berhadapan di mesin ATM-nya, ya benar. Kemudian biasanya langkah pertamanya saya, Pak, saya masukin kartu ATM saya, Pak, ke ATM, iya benar ya kan. Dan kemudian barulah saya masukkan PIN ATM saya. Setelah itu barulah tampil menu dari ATM, Pak. Kemudian saya ambil menu ATM, menu pengambilan uang gitu ya, misalnya berapa gitu ya. Kemudian saya ambil, Pak. Udah selesai transaksi kan saya mengambil uang doang, Pak, ya enggak. Kemudian selesai, ya udah kartunya pun keluar otomatis, Pak, dengan slipnya juga keluar notanya gitu ya. Nah seperti itu, Pak, uang saya juga udah saya ambil. Nah seperti itu ilustrasinya pada umumnya, Pak. Iya seperti itu. Nah sekarang paham ya seperti itu, biasanya ATM memang seperti itu ya. Nah sekarang kita buatkan bagaimana use case diagramnya teman-teman ya. Kita mulai. Pertama ada nasabahnya tadi katanya. Kita lihat bagian nasabahnya aja. Ini nasabahnya ini, ya. Nasabahnya gitu ya. Nasabah N. Kemudian dia datang ke ATM ingin ngambil uang, ya. Dimana pas dia udah masukin kartu ATM, masukin PIN-nya, barulah bisa dilihat menu-menu dari ATM. Itulah yang disebut dengan use case-nya, teman-teman. Apa aja menu-menu yang bisa kalian lihat di sana? Yang pertama, cek saldo, ya. Saya ngomong pakai suara ya teman-teman, nggak bisa saya tulis ya ini karena saya ngerekam lewat handphone doang ini ya, jadi susah untuk nulisnya gitu ya. Nah perhatikan aja bahwa ini adalah tadi apa, cek saldo.
Kemudian ada menu yang namanya transfer gitu ya. Kemudian ada lagi menu yang namanya pembayaran misalnya. Kemudian ada lagi menu pembelian, ya enggak? Kita anggaplah dulu seperti ini ya. Kalau sebenarnya di ATM kan banyak ya. Tapi yang kita anggap aja lah dulu 4 gitu ya. Fasilitasnya 4 yang bisa. Yang pertama kita ambil uang sama cek saldo gitu ya. Kemudian transfer dan ambil uang misalnya, kemudian pembayaran pembelian. Oke. Dan dia harus ada panahnya gitu ya. Gitu. Ya enggak? Benar nggak seperti ini teman-teman? Benar. Oke. Jadi seorang nasabah bisa melakukan penarikan uang atau transfer uang. Bisa cek saldo di sini. Nasabah bisa melakukan penarikan uang atau transfer di sini. Nasabah bisa melakukan pembayaran. Nasabah juga bisa melakukan pembelian. Apabila dia udah login terlebih dahulu menggunakan kartu ATM-nya dan PIN-nya. Ya enggak? Iya. Maka ini include ke use case login. Oke teman-teman, paham? Ini adalah include. Include. Paham? Seorang nasabah nggak akan pernah bisa melihat berapa saldonya, nggak bisa melakukan penarikan uang dan transfernya, nggak bisa melakukan pembayaran dan pembelian apabila dia belum login terlebih dahulu. Maka dia include ke use case login. Nih, login. Dengan memasukkan PIN-nya. Oke, ini yang disebut dengan include teman-teman. Paham ya? Nah, ini adalah include namanya. Jadi use case ini mustahil akan bisa dilakukan keempatnya ini apabila dia nggak login terlebih dulu. Ya, makanya dia bisa makanya nasabah ini bisa melakukan fasilitas ini, dan fasilitas ini apabila dia udah login terlebih dahulu. Maka use case ini include ke use case ini. Ya. Nah, jadi seperti ini yang disebut dengan include. Sederhana kan? Tuh. Paham ya? Jadi use case ini bergantung ke use case ini. Ini adalah include, teman-teman. Sekarang bagaimana cara kita menentukan extend? Ada nasabah. Ini extend ya. Nah, ini adalah nasabahnya. Kemudian tadi kita mempunyai yang pertama tadi cek saldo, kemudian tarik uang dan transfer, kemudian ada menu pembayaran, ya enggak? Kemudian ada menu pembelian. Biasanya kalau kalian mengklik menu pembayaran, apa yang keluar? Pasti akan keluar sub menu lagi enggak? Ya enggak? Dimana di sini akan ada pembayaran. Misalnya kita bahas tentang pembayaran aja, ya kan? Pembayaran listrik, ya kan? Pembayaran BPJS, pembayaran air PDAM misalnya, pembayaran IndiHome misalnya ya. Pembayaran virtual account misalnya ya, biasanya sih ditransfer atau enggak kita selipkan aja lah di sini. Kan ada use case lagi kan di sini, ada fasilitas lagi bahwa ternyata pembayaran enggak sekedar pembayaran, dibagi-bagi. Ada pembayaran ke bagian apa nih tadi ya? Apa nih tadi teman-teman ya? Pembayaran listrik gitu ya, pembayaran air PDAM, pembayaran BPJS kesehatan ya enggak, pembayaran apalagi IndiHome internet kita misalnya. Kan ini beda-beda nih, ada pembayar ya kan, beda-beda nih. Satunya ke listrik, satunya ke air, satunya ke kesehatan, satunya lagi ke internet. Beda-beda nggak ini perusahaannya nanti ini yang ngurusin, yang update ke database-nya masing-masing. Beda-beda teman-teman. Ini yang disebut dengan extend. Nih. Extend. Dan extend. Kenapa? Use case ini walaupun di dalamnya punya use case tetapi fungsinya masing-masing gitu. Ya. Ini fungsinya ke listrik, ini fungsinya ke PDAM, perusahaan PDAM. Ini kesehatan berarti ke BPJS. Ya, ini ke IndiHome, ke internet. Ya kan? Atau fasilitas lain. Ini berdiri sendiri, fungsinya masing-masing. Inilah yang disebut dengan extend, teman-teman. Use case yang mana di dalamnya itu mempunyai use case tetapi fungsinya berdiri sendiri dan fungsinya masing-masing. Paham? Extend ini namanya.
extend. Oke, paham nggak? Jadi itulah yang membedakan antara include dengan extend, teman-teman ya. Jangan sampai salah. Kemarin masih ada yang bertanya, ya Pak, saya udah belajar tentang ini tapi masih ada sedikit yang nggak ngerti bagian ini. Nih, saya jelasin langsung ya. Oke, moga-moga kalian paham ya teman-teman. Karena menjelaskan seperti ini memang butuh pemahaman dari buku. Kalau dari buku kalian baca nggak jelas itu apa, fungsinya ngapain gitu ya. Nah, ini saya jelaskan. Moga-moga dengan penjelasan ini kalian benar-benar paham teman-teman bagaimana cara menentukan include dan extend. Hal sederhana tetapi banyak orang yang nggak paham penerapannya. Nah, tuh mencamkan tuh teman-teman ya. Oke, paham ya? Biar kita lanjut lagi nih materinya. Oke, sekarang kita lanjut lagi. Tadi kita udah membuat tentang use case diagramnya. Kemudian setelah use case diagram udah kita bangun teman-teman, barulah kita tentukan activity diagram. Masih ranah di ranah analisa ya. Activity diagram saya bangun berdasarkan aktornya. Kalau kalian pernah ketemu activity diagram berupa tabel teman-teman ya, tabel seperti ini. Saya lihatkan ya tabelnya. Oke, tabelnya seperti ini. Sabar ya, sabar. Nah, seperti ini nih. Ayo dong. Oke, putar, kita putar. Nah, saya seperti ini. Ini adalah activity diagram dengan simbol-simbolnya, teman-teman, dan fungsinya apa gitu ya. Nah, cara membuat activity itu ada dua, sepengetahuan saya, bukan sepengetahuan ya, yang saya perhatikan teman-teman. Ada yang menggunakan berdasarkan alur. Jika kalian melihat membuat activity menggunakan tabel, beberapa tabel, kemudian ada alurnya seperti ini teman-teman. Ya, ada alurnya ini. Ya, ini disebut dengan berdasarkan alur. Ya, ini nggak dijelaskan di buku, tetapi ini adalah menurut yang saya perhatikan. Ya, ini berdasarkan alur. Tetapi apabila kalian pernah ketemu ngelihatnya activity diagramnya itu seperti ini adalah berdasarkan aktornya, gitu. Berdasarkan aktor. Jadi kita menjelaskannya berdasarkan aktor aja, ya. Jadi aktor tadi kan ada aktor admin. Nah, kemudian dari admin itu apa aja tadi fasilitasnya yang kita berikan. Nah, itulah yang kita jelaskan. Rule-nya seperti apa dia bekerja, gitu. Nah, kalau misalnya berdasarkan rule, kita lebih mendekankan kepada rule-nya. Kalau misalnya aktor, itu bisa jadi kita activity-nya berapa aktor, segitu juga activity-nya. Lebih efektif, lebih gampang, lebih simple gitu. Tetapi kalau kita lebih menekankan kepada alurnya seperti apa yang seperti ini, maka bisa lebih dari beberapa tabel activity diagram yang tercipta, teman-teman. Yang mana fungsinya ini, walaupun dia berdasarkan alur ataupun berdasarkan aktor, itu sama fungsinya, teman-teman. Memperlihatkan bagaimana alurnya. Nah, seperti itu. Ya. Nah, saya akan lebih cenderung menggunakan ini. Kenapa? Karena ini jauh lebih mudah menurut saya. Kalau kalian mudah ini, karena kalian udah membaca referensi yang seperti ini biasanya gunakan, nggak masalah teman-teman. Nggak ada yang salah di sini. Oke? Nah, itu yang perlu dipahami. Oke? Nah, sekarang kita kembali ke studi kasus tadi. Nah, nanti modul ini nanti saya berikan ke Classroom ya, biar nanti bisa jadi panduan kalian teman-teman ya. Nah, ini activity diagram. Tadi kita udah membuat use case-nya. Sekarang kita ingin membuat activity diagramnya. Berdasarkan apa? Berdasarkan aktornya. Activity diagram itu menjelaskan bagaimana kinerja alur kerja dari seorang aktor. Misalnya aktor pelanggan ini. Berarti bagaimana ini nih, bagian ini nih. Kemudian kita ingin menjelaskan alur kerja dari adminnya. Inilah guna activity. Nah, kalau admin kan ini nih kerjanya. Nah, sekarang kita ilustrasikan ke activity diagramnya. Activity diagram admin. Ya. Nah, jadi saya buatkan admin nih. Yang pertama kita mulai dari start dan ada juga penutupnya stop. Oke. Di dalam kalian menggunakan aplikasi membuat UML ini itu nanti ada teman-teman, ada kok ya, Asta ada, UMLite juga ada, yang lain kalau kalian gunakan yang lain juga boleh ya. Biasa aplikasi itu memang diperuntukkan untuk bikin diagram-diagram UML teman-teman, jadi jangan khawatir ada apa enggaknya simbol-simbol ini, ada semuanya ya. Nah, kalau saya menggunakan ini ada menggunakan Asta nih, Asta, karena lebih gampang menggunakan Asta menurut saya. Kalau kalian menggunakan yang lain boleh ya, karena nanti kalian membuatnya harus seperti ini ya, nggak boleh di atas kertas lagi ya, seperti ini nanti dibuat berkelompok.
Yang pertama, activity diagram admin. Oke, jadi saya ingin membahas admin dulu nih, activity diagram admin. Berarti ini dia. Oke, paham ya? Activity diagram admin ya. Itu yang pertama, langkah pertama sesuai dengan analisa kita lagi, ini balik lagi ke analisa, admin ini harus login terlebih dulu. Otomatis dia punya akun dulu di sini. Berarti langkah pertama rule-nya dia login terlebih dulu dan divalidasinya, verifikasinya username dan passwordnya. Kalau dia benar atau salah kembali lagi dan inputkan lagi. Kalau dia udah benar maka masuklah ke menu halaman admin. Oke, ingat ini menjelaskan rule-nya, mempertegas rule-nya seperti apa setiap aktor ini. Oke, kemudian dari tampilannya aplikasi tersebut kan akan kelihatan beberapa menunya, ya enggak? Dimana menu tampilannya itu kan ini tadi menunya ini, mengelola data pelanggan, mengelola data obat, dan mengelola data pemesanan obat. Maka di sini akan ada menu-menu tersebut. Kalau dia lihat menu tampilannya ini tadi akan ada menu. Mana menunya? Ini menunya. Masuk ke rule ini, lihat data pelanggan. Masuk ke rule ini, lihat data obat. Masuk ke data ini, lihat pemesanan. Di mana 3 ini tadi, ini adalah use case yang udah kita jelaskan di sini tadi. Nih. Jelas? Seperti itu cara membuatnya teman-teman. Kemudian dari lihat data pelanggan, admin ini bisa ngapain aja nanti ke bawah. Oh, dia bisa mengupdate data pelanggan, tambah data pelanggan sendiri. Atau boleh dia berdasar dari nasabahnya langsung, bukan nasabah ya, customernya gitu ya. Kemudian bisa edit data pelanggan, hapus data pelanggan yang udah nggak pakai lagi aplikasi ini. Sama nggak ilustrasi ini dengan ini tadi? Sama jawabnya teman-teman. Nah, jadi kita benar-benar terfokus, nggak bakal mencar lagi gitu loh ya. Nah, lanjut lagi. Data obat. Admin bisa melihat data obat. Nah, kemudian dari data obat tersebut bisa ngapain aja dia? Tambah data obat, edit data obat, hapus data obat. Oke, sama nggak seperti ini tadi? Sama, data obat, edit data obat, hapus data obat. Ya, kemudian dia bisa melihat mengelola pemesanan obat. Di sini di mana dia? Ini dia. Lihat pemesanan obat. Jadi admin kalau udah masuk bisa ngelihat data pemesanan. Siapa yang udah mesan, siapa yang udah bayar, siapa yang belum bayar. Bisa dia dari data tersebut dia bisa melakukan konfirmasi pemesanan tersebut, konfirmasi pembayaran. Bisa dihapus data-data yang udah melakukan pembayaran, obat pun udah diambil kan datanya masih ada, misalnya dihapus, ada fasilitasnya. Nah, ini adalah activity diagram. Kemudian dari fasilitas ini kalau udah nggak ada lagi, tutup dan stop dia di sini. Udah, ini adalah activity diagram untuk admin. Gampang nggak? Gampang. Memperlihatkan alur nggak dia? Memperlihatkan alur juga. Sama kalau kita menggunakan dengan tabel, gitu ya. Nah, terserah mau gunakan yang mana. Nah, sekarang activity diagram pelanggan. Pelanggan, tampilan awal dia langsung masuk ke tampilan menu pelanggan. Di mana dari menu pelanggan itu dia bisa melihat daftar obat. Berarti nanti pelanggan bisa masuk ke rule data, melihat data obat. Kemudian, kalau dia ingin melakukan pemesanan obat, otomatis dia harus registrasi terlebih dahulu. Ada rule-nya di sini teman-teman, ada jalannya seperti apa. Masukkanlah data-datanya, username-nya apa, password-nya apa, kemudian dia login teman-teman. Setelah dia login, barulah dia melakukan pemesanan obat. Kan melakukan pemesanan obat di sini nih. Nih, pemesanan obat, pembayaran obat. Apabila dia udah punya akun, berarti dia registrasi terlebih dulu. Ini dia. Kita jelaskan berdasarkan rule-nya teman-teman. Oke, nih pemesanan obat. Kemudian konfirmasi pembayaran. Dari pemesanan itu kan kelihatan. Bayar transfer ke sini, biayanya di sini berapa harganya. Kemudian bayar, konfirmasi gitu ya. Nah, udah tutup bahwa ini adalah activity diagram pelanggan. Lanjut lagi. Kemudian kita membahas tentang sequence. Berarti activity udah cukup, 2 ini aja udah cukup. Nah, gitu teman-teman. Sekarang masuklah ke sequence diagram data obat pada admin, ya. Yang mana itu yang kita jelaskan? Nah, kalau misalnya activity diagram itu akan memperjelaskan berdasarkan aktor langsung secara umum seperti ini teman-teman. Oke. Tetapi kalau use case diagram itu akan menjelaskan fasilitas-fasilitas yang dikunjungi langsung oleh aktornya. Misalnya
bagaimana pelanggan melihat data obat, bagaimana pelanggan melakukan pemesanan obat, bagaimana pelanggan melakukan registrasi, bagaimana pelanggan melakukan pembayaran. Itu kita detailkan lebih lagi gitu. Ya. Begitu juga admin, kita detailkan lagi berdasarkan tahapan-tahapannya. Kalau tadi kan secara ini, sekarang berdasarkan ini. Bagaimana admin mengelola data pelanggan, bagaimana admin mengelola data obat, bagaimana admin mengelola data pemesanan. Paham? Ini adalah use case. Use case lebih mendetailkan lagi dari activity, yang mana fungsinya hampir-hampir mirip. Tapi gambarnya agak berbeda gitu ya. Nah, kita perhatikan sequence diagram. Sequence diagram data obat pada admin. Berarti dia ingin membahas data obat nih dari admin. Yang mana itu kalau di use case yang ini? Nih. Nah, kita buatkan use case-nya. Berarti apa use case-nya? Nih, sequence data obat pada admin. Admin harus login terlebih dahulu. Nah, berarti harus ada batas-batas ini. Kalau use case kita menggunakan simbol-simbol seperti ini, teman-teman. Login. Kemudian di sini dia akan memverifikasi, validasi akunnya. Benar nggak user passwordnya? Kalau udah benar, maka dia udah masuk ke halaman pada halaman data aplikasi obat ini. Ya enggak. Dimana di sini dia bisa melihat data obat, tambah data obat, edit data obat, hapus data obat. Apabila dia masuk ke data menu data obat, gitu. Ya, paham ya di sini. Nah, dia bisa melakukan masuk ke data obat, dia bisa melakukan dan lihat data obat, tambah data obat, edit data obat, hapus data obat. Mana ini? Kalau kita lihat di activity ini dia. Kan lihat data obat nih. Nah, ini nih bagian ini. Jadi juga di sini kelihatan di use case-nya. Ini loh dia, nih. Ya kan? Nih data obat. Nah, kan di sini judulnya cuma sequence diagram data obat. Ya enggak? Admin ngelihat data obat. Ya enggak? Sampai data obat udah cukup enggak? Udah sampai enggak sini? Udah. Ya udah log out dia. Keluar balik lagi. Udah segitu aja teman-teman. Dan hati-hati, jangan pernah digabungkan menjadi satu use case diagram ini. Harus dipisah-pisah berdasarkan apa judulnya. Karena kalau kalian gabung itu akan menjadi bingung kita ngelihatnya. Ini bagaimana? Ini bagian yang mana gitu ya. Jangan digabung, dipisah-pisah. Walaupun bentuknya sama teman-teman, tapi wajib dipisah-pisah gitu. Ya. Nah, kemudian ini sequence diagram data pelanggan pada admin, ya kan? Berarti kan sebenarnya merubah data pelanggan aja nih di sini, ya kan? Data ini ngelihat data pelanggan doang kok, ya kan? Tapi nggak boleh digabung, harus dipisah. Oke, admin login, validasi, kemudian udah masuk ke halamannya, dia bisa masuk ke penuh halaman data pelanggan. Di mana di data pelanggan, dia bisa melihat data pelanggan, tambah data pelanggan, edit dan hapus. Udah sampai nggak tujuannya? Kan judulnya cuma data pelanggan doang. Udah, berarti logout, selesai. Gampang? Gampang. Lanjut lagi. Sequence diagram data pemesanan admin. Data pemesanan pada admin, berarti yang mesan obat nih, yang udah mesan, kemudian siapa yang udah bayar gitu ya. Login, udah masuk ke halaman aplikasi, kemudian dia bisa ngeliat data pemesanan. Siapa dia lihat data pemesanan, informasi data pemesanan, hapus data pemesanan. Oke, tujuannya apa? Cuma ngeliat data pemesanan. Dimana di sini nanti akan ada konfirmasi yang terjadi di sini. Ya, siapa yang udah bayar, siapa yang belum. Oke. Nah, kemudian nanti barulah diarahkan bahwa apotekernya siapkan obat ini. Dia udah melakukan pembayaran. Ya, siapa tahu nanti customernya datang tinggal ambil obat, ya enggak? Udah sampai enggak? Udah selesai, logout, keluar. Kembali lagi. Gampang nggak use case diagram? Gampang gitu ya. Sama-sama semuanya iya mirip-mirip, tapi wajib dibuatkan satu-satu gitu ya. Sequence diagram daftar obat pada pelanggan. Nah, sekarang bagian pelanggan nih. Bagian pelanggan tadi kan udah bagian admin, sekarang bagian pelanggannya. Ya, jadi akan banyak use case yang kita temui, ya. Semakin sini semakin banyak. Pelanggan, bagaimana cara dia melihat daftar obat? Ya udah, kan dia udah buka aplikasinya di sini, dilihat daftar obat di data list obat. Dah. Kan cuma ngelihat daftar obat, ya enggak? Kemudian sequence diagram registrasi pelanggan. Bagaimana dia ingin membuat akun, siapa tahu dia mau beli obat, ya enggak? Nah, kemudian pelanggan registrasi. Masuk registrasi, masukkan datanya, kemudian lakukan percobaan login. Masuk nggak data tadi? Kalau verifikasi udah benar, datanya udah tersimpan, dan dia barulah masuk ke dalam halaman aplikasi. Karena di sini sekedar registrasi sampai dia membuatkan akun, maka udah cukup logout, selesai. Gampang? Gampang ya. Lanjut lagi. Sequence diagram data pemesanan pada pelanggan. Nah, bagaimana cara pelanggan ini melakukan pemesanan obat? Yang pertama, pelanggan ini di aplikasi melakukan login dari yang udah dia registrasi tadi. Di halaman login divalidasi, kemudian udah masuk ke halamannya aplikasi. Ya enggak? Data pemesanan obat. Dilihatlah list data pemesanan obat. Apa aja data obatnya, langsunglah menjadi sebuah list.
Udah selesai nggak? Udah, logout, selesai. Berarti dia udah melakukan pemesanan obat. Kemudian sequence diagram data pembayaran obat dari obat yang udah dimasukkan ke keranjang tadi dari berdasarkan list tadi, ya enggak. Kemudian lakukan pembayaran. Bagaimana caranya? Login, kemudian masuk ke data pembayaran. Dimana di sini mungkin bisa jadi dia melihatkan bukti pembayarannya, screenshot pembayarannya yang dikirim nanti akan dilihat oleh admin gitu ya. Nanti ada di sini fasilitasnya gitu. Udah selesai nggak pembayaran sampai di sini? Misalnya udah bayar dia, udah, oke, logout, udah selesai. Sequence diagram data pembayaran, ya enggak? Gampang kan teman-teman? Gampang. Nah kemudian itulah use case diagram teman-teman. Jadi kita melihatkan berdasarkan satu-satu aktivitasnya, gitu. Lebih detail dia. Ya kan? Kemudian kelas diagram, kita membahas kelas diagram ya. Saya percepat aja nih ya teman-teman, kan kalian udah belajar juga nih sebelumnya kan. Jadi sekilas aja nih langsung ke studi kasus. Kelas diagram ini adalah menunjukkan gambaran database yang akan kalian bangun teman-teman. Ya, kelas diagram ini mirip dengan ERD kalau kalian belajar basis data. Bagaimana cara kalian mengeneralkan yang dari general menjadi detail ya database tersebut. Sama halnya dengan kelas diagram. Kelas diagram adalah mirip dengan ERD untuk membuat database, ya kan? Di sini harus dijelaskan ini membuat ini berdasarkan use case diagram, berdasarkan activity dan sequence diagram, tapi lebih condongnya ke use case diagram. Use case diagram yang udah kalian bangun itu udah kelihatan database apa-apa aja yang mau kalian bangun. Yang pertama, kan udah kelihatan tadi ya. Biasanya nggak jauh lagi balik ke sini. Balik lagi lah ya. Nah, nih. Kan udah kelihatan nih. Ini adalah use case diagramnya. Ada aktornya. Otomatis di sini kan dia harus login, registrasi, punya akun. Dan di sini admin juga kalau bisa melakukan ini dia harus punya akun dulu, ya enggak? Otomatis di sini harus ada database pelanggan, ya enggak? Dan di sini harus ada database dari seorang admin, ya kan? Berarti udah dua nih tabelnya di dalam satu database nanti, tabel pelanggan dan tabel admin. Nah, seperti itu analisanya teman-teman, ya. Kemudian yang dilakukan di sini tentang apa sih? Tentang obat, ternyata transaksi obat. Otomatis ada tabel baru nih, yaitu tabel obat. Oke. Kemudian apalagi yang terjadi di dalamnya? Ada transaksinya. Di mana dia melakukan pemesanan dan ada melakukan pembayaran. Berarti ada tabel transaksinya juga. Ada 4 nih berarti. Nah, nanti kita detailkan lagi seperti apa ilustrasinya. Nah, seperti itu ya menentukan database-nya nanti. Nah, kita lihat di sini. Nah ini, ntar. Nah ini nih. Waduh. Ini yang terakhir, ya. Oke, kita lihat kelas diagram. Tadi ada yang namanya data admin, ini dia. Kemudian ada tabel pelanggan, ini dia. Kemudian ada obat karena tentang obat, ya kan. Kemudian ada yang namanya transaksi, di mana transaksinya ini saya pecah-pecah menjadi beberapa. Ada pesanan, detail pesanan, dan pembayaran. Jadi ini adalah transaksinya. Jadi kelihatan bahwa ada beberapa tabel yang harus kita bangun untuk membangun database-nya gitu. Ya, di dalam pelanggan, nah di sini kita udah mulai mendetailkan juga bahwa di pelanggan ini apa-apa aja nih nanti akan menjadi field-nya. Oke, field-nya. Pertama, kode pelanggan dengan tipe datanya char. Nama pelanggan, username-nya nanti apa untuk login, passwordnya apa, email, nomor HP, dan alamat. Kemudian kita membuatkan metodenya, bisa tambah, edit, dan hapus. Oke, pelanggan. Kemudian admin siapa aja, admin langsung username dan passwordnya. Kemudian nama lengkapnya siapa, email, nomor HP, dan alamat. Login dan logout, misalnya metodenya, ya kan, fungsinya. Kemudian obat. Ada kode obat, nama obat, jenis obat, harga, jumlah, dan stoknya. Data dari tabel obat. Jadi di sini kita detailkan teman-teman. Kelas diagram di sini kita lihatkan bahwa data-data tersebut. Kemudian detail pesan. Ya, pemesanannya ini kode pesannya apa, tanggalnya berapa, kode pelanggannya siapa yang mesan, melakukan pesan siapa. Di sini kode pelanggan, di sini juga kode pelanggan. Maksudnya yang mesan ini dari siapa gitu, ya. Kemudian didetailkan kode detail pelanggannya di sini, ya. Kemudian pembayaran, misalnya dari pemesan ini melakukan pembayaran. Nah, nanti akan ada di sini kode pembayaran, kode pesan dari mana, kode pesan dari sini nih, ya kan.
jenis pembayaran, nama bank, nama, kemudian jumlah bayar. Saya seperti ini. Nah, inilah kelas diagram, menampilkan gambaran database-nya gitu teman-teman. Dan perhatikan, kelas diagram juga sama fungsi layaknya seperti ERD, di mana di situ juga berlaku yang namanya many to many, one to many, many to one to one. Apabila ketemu many to many, maka harus dipecah atau didetailkan lagi tabelnya menjadi many to one atau one to many. Oke. Nah, perhatikan. Jadi hubungan-hubungan di sini itu harus ada angka-angkanya, entah many to one atau one to many, teman-teman. Ya, walaupun di sini nggak kelihatan, bagian sini nggak ada, bagian sini nggak ada ya. Ini kekurangan dari yang saya screenshot ini ya, tapi saya jelaskan. Misalnya admin bisa mengelola pelanggan ya. Admin bisa mengelola satu atau lebih atau banyak pelanggan. Ya kan? Tetapi satu atau banyak pelanggan hanya diolah oleh satu admin. Berarti di sini adalah many to one, atau kalau kita baca dari admin, one to many. Oke, paham ya? Nah, kemudian admin dengan obat. Admin bisa mengelola update data obat. Ya kan? Banyak data obat hanya dikelola oleh admin. Berarti ini akan menjadi many to one, atau kalau kita baca dari admin, one to many. Paham teman-teman? Ya, sama kita belajar ERD lagi gitu ya. Admin ke pemesanan yang terjadi misalnya ya. Admin bisa melihat data pemesanan satu atau banyak data pemesanan obat. Tetapi satu atau banyak pemesanan obat ini hanya disetujui atau bisa dilihat oleh admin. Ya. Maka many to one. Kemudian juga pemesanan dengan pelanggan. Pelanggan bisa melakukan pemesanan obat ya. Pelanggan bisa memesan satu atau banyak data obat, tetapi pemesanan obat di sini hanya dipesan oleh satu admin di sini. Ya. Nah, kemudian pembayaran. Satu data pemesanan akan dibayar dengan satu pembayaran juga. Nggak mungkin banyak-banyak dibayar ya kan punya satu kotak not pembayaran ya, itu juga dibayar. Maka satu pembayaran ini hanya digunakan untuk membayar satu pemesanan gitu. Nah, jadi kelihatan teman-teman di sini bahwa ada yang namanya one to many, many to one untuk penghubungnya gitu ya. Kemudian tentang pemesanan dan detail pesan dan obat ini. Obat pemesanan ya yang dipesan oleh pelanggan ini bisa memiliki banyak obat yang dipesannya. Tetapi satu atau banyak obat akan banyak juga transaksinya ada di sini, ya enggak? Jadi akan menjadi many to many nih. Otomatis kalau many to many harus dipecah, teman-teman. Ya. Cara memecahnya gimana? Kita buatkan tabel bantu namanya. Kalau kita mau belajar ERD perlu ada tabel bantu. Makanya saya buatkan sini detail pesan. Ya. Jadi satu obat di sini akan ada di satu atau banyak detail obat ini, ya kan? Kemudian di banyak detail obat ini akan ada di satu pemesanan, faktur pemesanan. Jadi satu pemesanan ini akan banyak detail pemesanan obat, detail dari obatnya itu loh, ya. Nah seperti itu. Jadi di sini akan menjadi pecah satu to many, one to many. Kalau di sini many to one, gitu teman-teman, ya. Kelas diagram menentukan apa-apa aja nih kira-kira database yang akan kita buatkan. Nah, oke teman-teman. Nah, ini adalah UML. Kalau kalian ini adalah sampai kelas diagram. 4 poin utama yang perlu ada dalam perancangan kalian, yaitu use case, activity, sequence, dan kelas diagram, teman-teman. Ya, semoga kalian paham nih. Kalau kalian ingin menambah use case-nya akan lebih bagus dengan tambah deployment diagram, komponen diagram, komunikasi diagram, boleh. Ya, tetapi 4 ini udah menunjukkan gambaran dari aplikasi yang mau kalian bangun. Oke. Nah, tugas kalian sekarang itu adalah berdasarkan kelompok, teman-teman. Tentukanlah, kan besok nih saya terima nih dari kelompok, dari ketua kelas, kelompok-kelompoknya udah diatur harusnya ya. Ini nggak boleh terlambat nih, karena bisa terlambat juga nanti UASnya kita, teman-teman. Hati-hati, kita proyeknya ini besar loh ini ya. Jadi perlu adanya kelompok ya. Nah, tentukanlah dari sekarang apa aplikasi yang mau kalian buat. Ya, apa studi kasus yang mau kalian angkat. Oke, teman-teman? Paham nggak ini? Ya. Nah,
tentukan aja dulu. Atau boleh deh kalian mungkin kalau misalnya nggak kekejar, Pak saya punya nih aplikasi misalnya, aplikasi tentang ini. Dan kemudian ini aja yang dan saya bisa kok dan saya bisa melakukan modifikasi misalnya. Dari aplikasi ini saya modifikasi ini dari menjadi ini gitu. Boleh, boleh jawabannya. Ya kan kalau modifikasi kan berarti kalian memang ingin membuat yang model barunya ya enggak. Model barunya yang diperuntukkan untuk ini misalnya kan seperti itu. Boleh. Ya, jadi boleh kalian menentukanlah dari sekarang studi kasus apa yang mau kalian bangun. Kemudian dari studi kasus itu latar belakangnya apa, tujuannya apa, mau kalian bangun untuk apa. Oke? Paham ya? Ini ibaratnya kalian harus membuat proposal. Di mana proposalnya itu berdasarkan kelompok kalian ini nanti judulnya dulu yang penting. Judulnya apa? Kemudian latar belakangnya apa? Tujuannya yang mau dibangun itu mau seperti apa? Oke? Gambaran awal aja walaupun belum kelihatan seperti apa. Ya, kemudian lanjutlah kalian membuat tahapan analisa dan perancangannya ini. Yang mana tahapan analisanya itu adalah langsung membuatkan UML-nya. UML-nya seperti ini Pak, dan kemudian jelaskan, ya kan? Kemudian activity-nya seperti ini. Kemudian sequence diagram seperti ini dan kelas diagramnya seperti ini. Oke. Nah, minggu depan kapan ya? Besok Oke, minggu depan lah ya, minggu depan. Ya. Minggu depan setiap kelompok sudah mempunyai studi kasusnya masing-masing. Oke? Dari studi kasusnya tersebut, jangan hanya judul yang kalian kirim, tetapi cukuplah 2 lembar aja ya. Nanti dalam file PDF aja, 2 lembar aja udah cukup lah ya. Maksudnya dari 2 lembar itu yang pertama cover, siapa aja anggota kelompok. Kemudian di baliknya itu judul yang kalian angkat apa, judulnya apa, kemudian latar belakangnya apa, kemudian tujuannya apa. Tujuan yang ingin dipecahkan di situ, yang ingin dibangun itu seperti apa. Oke, paham ya teman-teman? Analisanya itu harus ada di situ. Ya, maksudnya di latar belakangnya. Maksudnya itu di situ harus ada menjelaskan aplikasi apa yang mau dibangun. Kemudian dari apa aja yang akan dibangun itu seperti aplikasi apa yang dibangun, bahasa pemrograman yang digunakan apa, berupa apakah dia nanti, apakah berupa desktop atau website atau Android gitu. Harus ada penjelasannya di situ teman-teman. Minggu depan saya minta ya. Nah, jadi saya minta 2 lembar itu aja. Ya, proposalnya itu aja. Ya, cover, kemudian judulnya apa, latar belakangnya apa, tujuannya apa. Kemudian jelaskan kebutuhannya apa, dibuat dalam bahasa pemrograman apa, berbasis apa dia nanti. Oke, itu aja nggak apa-apa. Tetapi apabila dari kelompok-kelompok ini nanti ada yang udah mulai melakukan penganalisa, maksudnya langsung nih dibuatkan aja UML-nya dulu gitu ya. UML-nya saya kayak gini, kemudian activity-nya langsung nih dibuatkan, alangkah jauh lebih bagus seperti itu. Kenapa? Karena semakin cepat kalian kerjakan maka semakin mudah nanti kalian mengerjakan, nggak terburu-buru dan nggak deadline dengan waktu teman-teman. Oke, ini tugas berdasarkan kelompok lagi, bukan lagi individu gitu. Oke, paham nggak? Jadi tentukan studi kasusnya, apa yang melatar belakanginya. Kalau bisa ditambahkan dengan use case-nya aja dulu boleh, atau langsung dengan activity, sequence, dan kelas diagram pun juga boleh teman-teman. Ya, dalam bentuk file PDF. Nanti formatnya nanti minggu depan lah ya, saya kasih. Minggu depan besok saya kasih from uploadnya. Gitu ya, formatnya seperti apa. Paham ya teman-teman? Jadi tentukanlah studi kasusnya dari sekarang. Tentukan studi kasusnya dari sekarang. Kemudian mulailah menganalisa dan merancang. Agar nggak capek kalian kerjanya, makanya saya buatkan kelompok agar kerjanya sendiri. Agar kerjanya dibagi-bagi, masa sendiri ya. Dibagi-bagi. Nah, seperti itu teman-teman ya. Nah, kemudian hati-hati bahwa project RPL ini juga pernah saya berikan ke senior kalian. Oke. Bagi yang sama dengan senior itu nanti akan saya pindai ya teman-teman, akan saya scanner nanti. Apabila ada yang sama, maka kalian akan gagal total di sana. Tetapi Pak, boleh nggak Pak? Saya ya menggunakan senior, tapi nanti saya modifikasi. Kalau misalnya di senior itu kan tentang pencucian atau penjualan baju, tapi dari aplikasi atau yang dibuatnya itu saya ubah, saya modifikasi gitu ya. Yang penting hasilnya berupa baru ya. Hasilnya itu memang studi kasusnya baru gitu. Tapi hasil modifikasian nggak masalah.
Tapi yang copy paste tok aja, nah ini yang bikin masalah ya teman-teman. Paham ya? Hati-hati. Nanti akan saya samakan ke tugas senior kalian gitu ya. Nah, itu tugasnya. Udah jam berapa ini? Udah jam 64 menit saya menjelaskan ini doang teman-teman ya. Silahkan kerjakannya dulu sampai ini ya. Baik, kalau ada pertanyaan silahkan di kolom komentar. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.